Salam, salam sejahtera kepada kita semuanya. Apa kabar anak-anak? Tentu kabar sehat-sehat bukan? Nah, hari ini kita akan belajar firman Tuhan, yaitu dengan judul pembelajaran kita, Bernyanyilah dengan Roh dan Akal Budi. Nah, sebelum kita belajar, jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku hanya itu kerinduanku, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kepadamu. Saat ini kami Tuhan mau memulai pembelajaran. Tuhan tetap menolong agar kami dapat mampu di dalam. Nah, kepada anak-anak kami semuanya, adapun materi pembelajaran kita hari ini, yaitu bernyanyilah dengan roh dan akal budimu. Nah, apa itu bernyanyi dalam roh dan akal budimu? Di sini dikatakan, apa yang dimaksud dengan bernyanyi di dalam roh? Maksudnya adalah kesungguhan hati, yaitu hati yang terpus. Di samping itu, kita harus bernyanyi dengan akal budi. Hal ini berarti ketika bernyanyi kita harus mengerti syairnya, nyanyiannya yang kita ucapkan. Supaya apa? Supaya setiap orang yang mendengarkan juga enak, dan juga syair itu dinyanyikan mempunyai makna yang benar, lebih di dalam kehidupan kita kepada Tuhan. Nah, surat Paulus mengatakan kepada jemaat yang ada di Korintus agar mengusahakan kebaikan-kebaikan dalam berjemaat, menolong, menghibur, mendorong dan menguatkan mereka yang membutuhkan. Maksudnya ya di sini supaya lewat pujian yang kita sampaikan kepada Tuhan bukan sekedar nyanyi bersuara, tapi membuahkan hasil yang baik. Itu yang dimaksud oleh Rasul Paulus, supaya lewat nyanyian harus juga kita berbuat dengan baik kepada orang lain. Nah, sayangnya pada waktu itu jemaat Korintus sibuk mementingkan satu karunia dari Allah, yaitu bahasa roh. Padahal menurut Paulus, karunia bukanlah yang sekedar itu terutama, tapi sebenarnya harus berbuat yang baik, membantu sesama, terlebih orang-orang yang miskin. Kita lihat lagi di sini, rupanya jemaat Korintus telah melebih-lebih kepentingan karunia bahasa roh dalam ibadah umumnya, sehingga mereka mementingkan lebih dari karunia yang lain. Mereka bangga jika dapat berbahasa asing.
Jadi kalau menurut Rasul Paulus, jangan kita bangga karena pandai berbahasa roh, bukan itu yang utama. Tetapi bagaimana kita menyampaikan kebenaran akan firman itu lewat nyanyian kepada orang lain. Nah, padahal ibadah bukanlah sarana untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi di sini dikatakan, kalau tadi Rasul Paulus mengatakan bahwa tidak yang utama dalam bahasa roh, tetapi di sini dikatakan ibadah itu harus merendahkan diri. Itulah sebagai sarana kita menyanyi kepada Tuhan. Jadi tidak ada yang disombongkan karena kita memiliki bahasa roh, tetapi di sini dengan rendah hati, bukan dengan kesombongan. Paulus juga membicarakan tentang penggunaan bahasa roh secara pribadi yang ditunjukkan kepada Allah. Paulus menggunakan bahasa roh tidak hanya untuk berdoa, tetapi bernyanyi juga, memuji dan mengucap syukur kepada Allah. Kalau kita lihat Rasul Paulus di sini, bukan hanya sekedar menyanyi itu katanya, bisa menggunakan bahasa roh, tapi juga lewat doa. Jadi pada saat zaman dulu, bahasa roh itu masih ada yang mengartikan. Tetapi kalau zaman sekarang bahasa roh itu tidak ada lagi yang mengartikan. Tapi yang sebenarnya di sini, bagaimana kita bernyanyi itu dengan benar, bagaimana kita memuji Tuhan itu dengan tulus dan ikhlas, bukan karena harus berbahasa roh. Dalam beribadah yang menggunakan akal budi, artinya tidak asal bunyi, tidak asal bersuara, bernyanyi tidak jelas kata-katanya, cara mengucapkannya serta maksudnya. Artinya di sini, kalau kita memuji Tuhan seperti di gereja, kebaktian rumah tangga atau keluarga, kita bernyanyi dengan kuat-kuat. Bukan itu maksudnya saja dalam arti ibadah, tetapi ibadah yang sesungguhnya itu dengan hati, dengan ketulusan, dengan kejujuran. Jadi kita ucapkan itu dengan menggunakan perasaan hati yang benar-benar di dalam kehidupan kita kepada Tuhan, dan juga harus kita lakukan tindakan kita sehari-hari, bagaimana pujian kita, begitu juga perbuatan kita itu sebenarnya kepada Tuhan. Nah, isi atau tujuan nyanyian dapat dihayati oleh yang menyanyikan maupun yang mendengar. Jadi anak-anak kami semuanya, semua kita sudah sering bernyanyi, baik di gereja, baik keluarga, baik juga di dalam kebaktian. Tetapi sebenarnya di sini nyanyian itu bukan karena sekedar merdu ya, tapi dengan hati, dengan penghayatan juga, dengan irama juga, supaya apa? Tuhan pun mendengar pujian kita dengan sungguh-sungguh, dan juga orang pun yang mendengarkannya enak. Jadi penting penghayatan untuk menyampaikan sebuah lagu kepada Tuhan. Nah, jadi di sini dikatakan, menurut Paulus juga, nyanyian yang menggunakan akal dan budi yang baik akan menolong orang lain yang mendengarkan menjadi mengerti karya dan kebaikan Allah. Jadi nyanyian itu sama seperti kayaknya menyampaikan puisi ya, menyampaikan nyanyian ini sama dengan menyampaikan perasaan, ungkapan hati kita, harapan kita. Jadi kalau sudah dikatakan dengan akal, berarti menggunakan pikiran yang baik, menggunakan lagu pujian itu dengan baik, supaya apa? Apa yang kita sampaikan itu kepada Tuhan, itu adalah suatu karya yang baik di hadapan Tuhan. Artinya sungguh-sungguhlah kita bernyanyi itu. Jadi kepada anak-anak kami semuanya, kalau kamu bernyanyi, bernyanyilah dengan benar, bukan dengan bermain-main. Nyatakanlah isi hatimu kepada Tuhan. Menyanyilah dengan sungguh-sungguh dan penuh hati yang tulus. Dan kita harus menghayati lagu itu, apalagi Tuhan yang mendengarkan, Dia sangat senang kepada kita. Nah, selanjutnya dalam ibadah Kristen terdapat beberapa jenis nyanyian berdasarkan iramanya. Kamu akan mengetahui bahwa ada nyanyian yang dinyanyikan secara bersemangat, lembut, bahkan syahdu. Nah, di sini ada bermacam-macam lagu pujian. Ada yang semangat, ada juga yang syahdu, ada yang lembut. Contohnya nyanyian semangat ya,
Bila kulihat, kita itu menyanyi untuk memuji karya Allah lewat ciptaannya, ada semangat ya. Bila kulihat bintang gemerlapan, itu menurut kalian nyanyian seperti apa? Ya, semangat. Iya, semangat kita menyanyikan ya. Kalau kita lihat lagi sahdu atau lembut, tiap langkahku, itu sahdu. Jadi ada penghayatan sebuah lagu sehingga kita tahu bagaimana menyampaikan pujian itu yang benar kepada Tuhan. Jadi jangan lagu yang sahdu kita buat semangat, yang semangat kita buat lembut. Jadi sudah salah sesuai dengan irama yang dimaksudkan. Berdasarkan isi atau pesan kamu akan menemukan ada nyanyian yang memuji Allah, tetapi ada juga yang berisi doa atau harapan. Jadi ini tergantung kepada isi doa. Ya, ada berisi doa atau harapan. Contohnya, jika jiwaku berdoa. Nah, ini salah satu contoh ya, seperti menyanyi kita, tapi isinya tentang doa. Jadi di dalam doa itu kita menyampaikan segala isi hati kita lewat pujian, bisa juga lewat ucapan syukur. Dan dikatakan juga di sini lewat pujian itu kita menaruh harapan. Jadi ada pengharapan ketika kita menyanyi kepada Tuhan. Demikian. Nah, di sini juga orang Kristen adalah penganut agama yang paling banyak bernyanyi dibanding dengan penganut agama manapun. Jadi kita sering melihat kalau orang Kristen itu walau itu berduka bernyanyi, walau itu sukacita bernyanyi. Jadi banyak sekali lagu pujian. Jadi kalau orang Kristen berduka itu menangis, tapi tetap dia memuji Tuhan. Artinya tetap kita menaikkan pujian untuk Tuhan. Kita harus bisa menerima keadaan itu. Kita sampaikan isi hati kita bisa lewat pujian. Bukan hanya sekedar sedih terus, tapi kesedihan kita itu bermakna ya, supaya Tuhan mengerti apa yang kita alami. Tuhan selalu bertindak untuk memberi pertolongan kepada kita. Jadi itulah keistimewaan orang Kristen. Walau senang, walau dalam keadaan susah, tetap memuji Tuhan. Karena Tuhan mengatakan bersukacitalah dalam segala hal ya. Jadi anak-anak kami tetaplah bersukacita. Jangan waktu senang, waktu banyak uangnya memuji Tuhan. Di saat enggak ada pun uang kita, di saat enggak dibelikan baju baru kita, tetap kita bersukacita kepada Tuhan. Nah, jadi di sini lagi dikatakan, apakah kamu selalu sungguh-sungguh setiap kali bernyanyi? Atau sering asal bernyanyi saja? Atau asal bersuara saja? Jadi kami percaya kepada anak didik kami. Semenjak kita sudah belajar tentang bagaimana bernyanyi yang benar, tentu ada perubahan dalam hidup kita. Jadi jangan kita bernyanyi kayak membentak-bentak. Oh, itu sudah salah ya. Tapi bagaimana katanya di sini bernyanyi yang benar? Harus bernyanyi itu dengan tulus. Harus bernyanyi itu dihayati, bukan asal keluar suara dari mulut, tapi ada penghayatan dari isi lagu sehingga penyampaian lagu itu benar adanya. Nah, menyanyi dalam ibadah berarti melibatkan hati, bukan hanya mulut yang bersuara, tetapi apa maksudnya, artinya kita benar-benar menghayati syair dan melodi yang kita nyanyikan. Jadi sini jelas apa yang Ibu sampaikan tadi, bahwa bernyanyi itu bukan sekedar di mulut, tapi kita hayati begitu dalam arti dari makna nyanyian ini. Sehingga Tuhan pun yang mendengar pujian kita kepada Dia, Dia senang melihat anak-anak Tuhan bernyanyi dengan tulus. Waktu bernyanyi jangan cubit-cubit teman. Waktu bernyanyi jangan bermain-main. Itu seolah-olah kita itu mengejek Tuhan. Tapi bernyanyilah dengan cara menghayati yang benar, syairnya yang benar, supaya nyanyian itu punya arti yang benar, baik yang mendengar, baik juga di hadapan Tuhan. Nah, kepada anak didik kami semua, di sini lagi dikatakan bernyanyilah. Nah, jadi kesimpulan dari materi pembelajaran kita hari ini, supaya kita orang yang percaya kepada Yesus Kristus
harus mencari yang benar dalam bernyanyi. Bernyanyilah adalah suatu unsur ibadah. Jadi kesimpulan pembelajaran kita hari ini yaitu bernyanyilah adalah suatu unsur ibadah umat Kristiani yang tidak dapat diabaikan dan selalu dilakukan dengan benar, tidak boleh dengan sembarangan. Bernyanyi adalah ekspresi doa dan harapan umat terhadap Tuhan. Karena bernyanyi hendaknya lah dilakukan dengan akal budi yang baik. Jadi inilah kesimpulan pembelajaran kita anak-anak semuanya. Mulailah kita lakukan firman Tuhan ini. Bernyanyilah dengan benar, jangan bermain-main, jangan tertawa-tertawa. Tapi apa katanya tadi, harus dengan sungguh-sungguh, harus dengan penghayatan, harus dengan syair yang benar, sehingga Tuhan senang dan pendengar pun mengerti apa yang kita nyanyikan. Demikian juga nyanyian itu kita lakukanlah dengan baik dan benar di hadapan Tuhan. Itulah pembelajaran hari ini kepada kita semua. Nah, semoga anak-anak kami melakukannya. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami telah selesai mengikuti pembelajaran hari ini. Supaya kami tetap setia untuk bernyanyi, untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih, kami mengucap syukur. Amin. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga anak didik kami tetap sehat, tetap rajin beribadah, dan takut akan Tuhan. Terima kasih. Ibu akhiri dengan salam. Semoga kita tetap sehat-sehat sehingga hari yang akan datang kita tetap bertemu untuk melakukan pembelajaran kita. Sekian, terima kasih. Salam.